Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Saya akan angkat pembicaraan ini saudaraku, pertanyaan saudara kita. Saya akan angkat mengenai adanya pertanyaan, yaitu cara panen dan berapa jumlah sarang di dalam ruangan RB baru dipanen, istilahnya dibuka saudaraku. Jadi oke. Silakan tonton videonya saudaraku sampai full supaya saudara perlu memahami mengenai adanya cara panen sarang di dalam ruangan RBW. Jadi oke, saya akan angkat lagi pertanyaan saudaraku ini sudah beberapa hari yang lalu mengenai adanya cara panen yang bagusnya, mengenai adanya cara panen yang aman untuk walet, begitupun juga mengenai adanya sarang. Jadi langkah pertama yang saudara perlu mengetahui, perlu ketahui mengenai adanya cara panen di dalam ruangan RB saudaraku, lihat jumlah sarang dulu. Saya ulangi saudaraku cara mengetahui kalau saudara ingin panen di dalam ruangan RB, coba perhatikan di dalam gedung saudara. Berapa umur gedung saudara? Begitupun juga mengenai adanya jumlah sarang. Nah, terus saudara juga bertanya, kalau setelah panen guru, cara apakah disemprot itu tempat sarang yang setelah sudah dilepaskan atau enggak usah? Jadi oke saudaraku, mengenai adanya sarang, kalau sudah dilepaskan, sudah dilepaskan di sirip, baik sirip papan maupun sirip cor, atau tembok maksudnya, itu saudara bisa lakukan. Kalau penjelajah 75 saudaraku cukup semprot dengan air, maksudnya dibasah-basahi sedikit aja disemprot dengan air. Tapi kan ada saudara kita juga semprot dengan parfum, yang menggunakan parfum, karena penjelajah 75 saudaraku tidak menggunakan sama sekali parfum. Saya ulangi, penjelajah 75 saudaraku sama sekali tidak menggunakan parfum. Setelah habis panen, hanya saya biasa semprot air itu supaya itu saya agak basah di situ nggak usah terlalu ini, cukup semprot yang kayak yang sudah dibuka tadi, sarangnya setelah dipanen. Jadi kalau cara panen atau melihat jumlah sarang di dalam ruangan RBW, saudara perlu tahu bahwa berapa sarang baru bisa dilepaskan, maksudnya berapa sarang baru bisa dibuka, dipanen. Ini sering saya angkat saudaraku mengenai adanya cara panen yang idealnya, mengenai adanya cara panen yang bagusnya di dalam ruangan RB supaya walet aman, maksudnya diketahui, dimengerti. Jadi mengenai adanya jumlah panen, mengenai adanya jumlah sarang yang saudara ingin panen, ketergantungan. Kenapa saya katakan ketergantungan? Itu saudara ingin panen kalau umpamanya gedungnya sudah lama, sedangkan sarang begitu-gitu terus, apakah 50 atau 70 atau 100, saudara tidak apa-apa buka sarangnya. Karena kalau perkembangan di dalam ruangan RB saudaraku selalu stagnan, tetapi sarangnya tidak dilepaskan, biasa itu sarang berubah warna. Jadi sarang tebal, berkali-kali di situ jadi anak-anak walet, berkali-kali walet bertelur di situ. Jadi kalau seumpamanya cara panen saudaraku diusahakan, perlu saudara lihat sarang yang kosong. Nah, ini sering juga saya jelaskan saudaraku, ini sudah berapa kali saya jelaskan, tapi tidak jadi masalah, karena ini kan pertanyaan saudara. Coba perhatikan sarangnya yang sudah terbang kanakan. Kalau sudah terbang kanakan saudaraku, baru saudara lepaskan itu sarang, tidak jadi masalah. Tetapi ada juga sarang yang kosong, belum ditempati bertelur. Jadi saudara kan perlu mendeteksi di situ. Ada itu sarang yang agak kotor di bagian atasnya, itu berarti sudah ditempati bertelur. Sudah jadi anak di situ sampai anaknya terbang. Kalau sarangnya itu sudah jadi tetapi masih bersih, berarti itu belum diletakkan telurnya itu walet. Tetapi sudah jadi. Sudah jadi, sama-sama ini kosong. Tidak apa-apa saudara buka, tetapi lihat itu sarang yang sudah terbang anak. Ini sarang populasi yang bagusnya saudaraku, yang aman. Kan cara panen saudaraku kan banyak tingkatan cara panen. Ada cara panen memindahkan kanakan,
ada cara panen memindahkan telur, ada cara panen sebelum meletakkan telur, dan ada cara panen setelah anak terbang. Nah, cara panen yang bagusnya saudaraku itu anaknya terbang baru saudara bisa buka sarangnya, bisa dilepaskan. Nah itu. Terus setelah saudaraku sudah panen ya, setelah selesai dibuka sarangnya di dalam, saudara seumpamanya sarang itu tadi kan keras, ya. Kalau kita ndak semprot, sahabatku di lapangan ndak semprot itu kan biasa pecah, karena adanya kering. Adanya kering itu karena hawa di dalam ruangan itu panas, tidak mencapai kelembaban sampai saudara itu semprot. Jadi kalau seumpamanya agak lentur, saudara bisa lepaskan itu sarang. Nah, setelah dilepaskan saudaraku ya, setelah sudah dilepaskan semua itu sarangnya selesai dalam, apakah di bawah dari 50 atau di atas dari 50 ya, intinya sudah panen. Coba saudara tolong itu sarangnya dikipas. Ya, ini selalu saya katakan saudaraku, karena ada biasa dia jemur dengan matahari, menggunakan cahaya matahari. Jangan dijemur saudaraku ya, usahakan sarang ini dikipas ya sampai kering. Kenapa saya katakan dikipas? Soalnya kalau saudara tidak kipas itu kan ada kadar air. Karena itu tadi waktunya saudara semprot ingin buka sarang itu, karena kalau tidak disemprot itu kan pecah, retak. Karena adanya itu sarang kering. Jadi cara mengeringkan sarang setelah sesudah dipanen itu dikipas, gunakan kipas angin. Ya. Karena yang kita kipas saudara itu adanya itu kadar air supaya lepas kadarnya. Karena ada juga saudara itu biasa setelah dia panen langsung disimpan. Nah, langsung disimpan sarangnya, dia tidak kipas. Karena ada juga saudara kita itu dia tidak tahu caranya, langsung panen, ada juga langsung dipanggil ke pembeli, ada juga langsung disimpan setelah dipanen. Jadi itu pesan penjelajah 75 saudaraku, cara melepaskan sarang di dalam ruangan RBW yang bagusnya supaya walet ini aman. Nah, walet ini aman karena kenapa? Karena kan sudah terbang, saudara bisa lepaskan itu. Nah, dan itu juga ada juga pertanyaan saudaraku, dia mengatakan, kalau seumpamanya apakah tidak jadi masalah Bang kalau sarangnya kita lepaskan, apakah burungnya aman-aman saja? Ya, yang jelasnya saudaraku lihat dulu kondisi lamanya gedung. Kalau gedung itu masih umur 10 bulan atau 1 tahun, ya sudah mulai banyak sarang, jangan dipanen dulu kalau menurut saya. Jangan dulu, biarkan dulu. Kan ini baru umur 10 bulan atau 1 tahun lah, 12 bulan. Nah, itu tidak apa-apa, jangan dipanen dulu. Biar sarang sudah sampai 50, 70 jangan dulu. Karena ini masih baru. Belum berkali-kali dia meletakkan telur. Beda kalau umur sekitar 2 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun itu saudara sudah bisa panen. Namun sarang itu baru jumlah 50, 70 saudara sudah bisa buka sarang itu. Kalau umur gedung sudah mencapai itu 2 tahun setengah sampai 3 tahun. Karena kalau lama juga, terlalu lama juga sarang saudaraku biasa jadi bakpao. Ada juga kendalanya, ada juga bagusnya. Bagusnya itu kalau lama dibuka biasa populasinya nambah. Kalau cepat dibuka saudaraku, populasinya juga terganggu. Jadi semua ada kendala, semua ada baiknya, ada juga kekurangan. Nah, istilahnya kurang dan lebihnya, lebih dan kurangnya. Jadi sisa saudaraku di situ jenius memahami di dalam ruangan RBW, begitupun juga mengenai adanya sarang dan waletnya. Ya. Jadi kembali ke itu tadi saudaraku ya, mengenai adanya cara mengeringkan sarang setelah dipanen, saudara kipas sampai kadar air itu lepas. Maksudnya kadar airnya itu kering. Nah, sisa saudara di situ setelah sudah kering itu saudaraku coba periksa itu, kalau masih itu sarang kalau masih dia main kayak gini ya, ini saya contohkan telinga atau gini telinga, kalau kayak main kayak gini berarti itu belum lepas kadar air, dia masih main. Karena sarang itu saudaraku kalau kering itu apabila kita lipat kayak gini ya, kita gini lipat ibaratkan sarang ya, itu biasa patah. Nah, jangan juga terlalu kering sekali saudaraku ya, karena kalau terlalu lama sekali dikipas terlalu kering sekali biasa juga itu sarang
pecah. Nah, biasa juga patah. Jadi perkirakan saya bahwa sarang ini sudah lepas kadar air, namun ada kadarnya tinggal sedikit. Tidak jadi masalah. Saudara bisa simpan sarang itu, amankan. Kalau saudara ingin simpan sarang, ya itu. Tetapi saat ini saudaraku ya hati-hati simpan sarang, karena harga itu tidak stabil saat ini. Istilahnya bukan lagi naik turun. Sekarang memang sarang itu turun terus. Bukan naik, bukan mendaki, tapi dia menurun. Nah, jadi itu pesan saya, hati-hati juga simpan sarang saat ini saudaraku, karena sarang sekarang itu agak jatuh harga. Jawabannya anjlok. Ya, harga sekarang anjlok. Tidak tahu faktor apa saudaraku sampai harga sekarang anjlok. Dan sekarang petani walet, saudara-saudaraku ya, petani walet sahabatku di lapangan itu banyak yang mengeluh, bukan lagi keluhan tapi menjerit. Nah, jadi kita itu saudaraku ya, apa boleh buat? Karena kita bukan penentu mengenai harga pusat ya. Jadi terus lanjut dari itu saudaraku, mengenai adanya tadi setelah saudara sudah kipas. Nah, itu kan ada dua, apa saudara mau simpan atau saudara langsung mau jual. Nah, terserah dari saudaraku gimana cara melakukan itu di dalam ruangan RBO, supaya saudara cara panen itu tadi pertanyaan saudaraku, itu cara panen. Coba lihat kondisi berapa lama bergedungnya, jumlah sarang sudah berapa banyak, jumlah biji sarang. Begitupun juga mengenai adanya panennya tadi, yang mana yang bisa dipanen, yang mana yang belum bisa dipanen. Kalau sarang saudaraku ya, ada kanakan saudara bisa buka, ada telur bisa dibuka juga, tidak ada telur bisa dibuka, tetapi kendalanya ke walet. Itu kan sudah sarang. Kan banyak saudaraku itu ada telurnya dilepaskan saja, dia tidak pikir telur itu. Nah, banyak yang terjadi di lapangan kayak gitu saudaraku ya. Ada telur itu dilepaskan telurnya itu baru diambil sarang. Jangankan biasa ada kanakannya saudaraku diikut di sarang. Nah, itu cara panennya saudaraku itu. Itu bahasa sistem rampas. Itu pemaksaan cara panen. Nah, jadi itu saudaraku inspirasi yang saya berikan mengenai adanya cara panen yang aman untuk walet, begitupun juga kanakan dan sarang. Nah, begitu juga ke saudara. Kalau sarangnya itu aman, waletnya juga aman, kanakan induk, begitupun juga saudara, semua terkendali. Tergantung dari cara panen saudara di dalam gedung saudaraku ya. Nah, itu. Karena pertanyaan di sini saudaraku, pertanyaan saudara kita ini, dia mengatakan, yang mana bagusnya bang? Berapa jumlah biji sarang baru bisa dilepaskan, baru bisa dipanen? Itu. Dan ada juga pertanyaan, kalau sesudah itu sarang dilepaskan, maksudnya dipanen, apakah langsung disemprot parfum atau tidak usah? Jadi saya saudaraku sebagai penjelajah 75, biasa saya lakukan itu disemprot air, bukan parfum, air itu yang sarang saya sudah lepaskan, saya basah-basahkan dulu air, ada semprot itu. Semprot itu yang biasanya digunakan semprot kalau seumpamanya kayak semut, semprot semut itu. Yang jelasnya basah-basah di papan itu setelah sesudah dibuka. Nah, itu. Nah, bisa juga tidak, tetapi kalau penjelajah 75 saudaraku ya, itu mengenai adanya parfum apa di parfum lagi atau gimana ya, tergantung dari saudara ya. Itu bukan bahwa saya larang, enggak. Hanya kalau penjelajah 75 saudaraku tidak menggunakan itu. Nantinya itu. Jadi oke saudaraku ya, saya sudah jelaskan singkat kata ini mengenai adanya waktu melihat sarang, berapa yang sarang jumlah di dalam gedung, baru saudara bisa buka, saudara bisa panen. Nah, itu jumlah tadi saya sudah jelaskan mengenai adanya sedikit banyaknya, begitupun juga sarang standar dan sarang itu yang kosong dan yang terisi. Nah, saya sudah jelaskan tadi tentang mengenai adanya cara buka sarang dan jumlah sarang di dalam ruangan RBW. Nah, yang mana lagi saudaraku, itu juga cara kipas sesudah dipanen itu sarang ya, saudara kipas. Nah, itu jangan menggunakan cahaya matahari karena biasa itu sarang hancur.
ya biasa cepat hancur kayak kerupuk. Jadi usahakan dikipas menggunakan kipas angin. Kalau seumpamanya saudara sarangnya saudara itu lembab, ya beda kalau sarang sudah kering, ya biar tidak dikipas. Tetapi kendalanya lagi kalau kita panen. Kalau kita panen biasa pun udah disempor-sempor dulu, nanti ditunggu berapa menit baru saudara bisa lepaskan. Itu biasa terjadi ada kadar kan sudah disemprot itu dikipas. Jadi intinya saya sudah jelaskan saudaraku mengenai adanya cara mengeringkan sarang dan cara panen sarang dan memahami jumlah sarang yang perlu dipanen, dan saudara juga perlu tahu berapa umur gedung saudara dulu. Nah itu. Jadi oke saudaraku, saya sudah jelaskan secara transparan mengenai adanya itu tadi pertanyaan saudara kita itu mengenai adanya sarang, ya saya sudah dealkan. Jadi mudah-mudahan saudara itu bisa memahami, bisa mengerti dan mengetahui mengenai adanya cara buka sarang di dalam ruangan RBW masing-masing. Jadi terima kasih banyak sobat-sobatku di lapangan. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini pencerahan mudah-mudahan bermanfaat ke depannya. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata saya terselip salah saudaraku, ada aja manusia serba kekurangan, letak kesempurnaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu.